Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh ya bagaimana cara menganalisis kalimat mulai dari kategori kelas kata, fungsi sintaksis, kategori frasa, klausa sampai dengan kita menentukan jenis kalimat. Apakah kalimatnya termasuk kalimat tunggal, kalimat majemuk? Kalau kalimat majemuk, apakah kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat? Nanti akan ada 3 contoh kalimat yang akan saya analisis ya. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Ada kalimat Universitas PGRI Madiun menyelenggarakan webinar nasional. Kita analisis terlebih dahulu kategori kelas kata. Universitas nomina ya, PGRI nomina, Madiun nomina menyelenggarakan verba, webinar nomina, nasional nomina. Oke, kalau sudah seperti ini tentukan fungsi sintaksis ya. Subjeknya Universitas PGRI Madiun menyelenggarakan verba, ada kata kerja, berarti di sini predikat. Webinar nasional ya. Apakah objek, pelengkap, keterangan? Sekarang coba saya analisis ini sebagai objek. Kalau objek berarti kalimatnya dapat apabila dipasifkan berarti di sini dapat berfungsi sebagai subjek. Sekarang coba saya pasifkan ya menjadi webinar nasional diselenggarakan Universitas PGRI Madiun. Berterima ya kalimatnya. Kalau berterima berarti di sini sebagai objek ya, karena tadi webinar nasional berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Makanya di sini dia dapat berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif ya. Kalau sudah seperti ini, tentukan kategori frasa. Subjeknya ada 3 kata. Kalau ada 3 kata, berarti di sini frasa. Semuanya nomina, berarti frasanya frasa nomina. Ya. Menyelenggarakan satu kata predikat, hanya satu kata berarti bukan frasa. Webinar nasional, objeknya ada 2 kata, berarti di sini frasa, frasanya frasa nomina. Oke. Kemudian tentukan klausanya ya. Klausanya kalimatnya ada konjungsinya tidak? Kalau tidak ada konjungsi, berarti di sini kalimatnya kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal, klausanya satu ya, dimana secara visual klausanya nanti sama seperti kalimatnya, kata-katanya. Berarti di sini klausanya Universitas PGRI Madiun menyelenggarakan webinar nasional ya. Kemudian jenis kalimatnya karena tadi tidak ada konjungsi, berarti di sini kalimatnya kalimat tunggal. Oke, kemudian kalimat yang kedua, gadis itu cantik dan pria itu tampan. Dilihat di sini ada konjungsinya ya. Kalau ada konjungsi dan berarti kalimatnya kalimat majemuk. Setara atau bertingkat dilihat lagi. Kalau konjungsi dan itu berarti konjungsinya digunakan untuk yang digunakan dalam kalimat majemuk setara. Berarti nanti ini kalimatnya kalimat majemuk setara. Kalau kalimat majemuk setara klausanya pasti lebih dari 1 dan sifatnya sejajar ya, soalnya sejajar atau koordinatif ya. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu kategori kelas kata. Gadis ini nomina, itu pronomina, cantik adjektiva, dan di sini konjungsi ya. Pria nomina, itu pronomina, tampan adjektiva. Kalau sudah, tentukan fungsi sintaksisnya ya. Gadis itu sebagai subjek, cantik predikat, ini ada dan ini konjungsinya ya. Kemudian pria itu subjek, tampan predikat. Kalau sudah, tentukan kategori frasa. Dilihat subjeknya ada 2 kata, gadis itu, nomina pronomina. Inti dari frasanya yang gadis, berarti frasanya di sini frasa nomina ya. Cantik hanya ada 1, predikat 1 kata, berarti bukan frasa. Ini konjungsi, pria itu frasanya frasa
nomina. Oke, klausanya berarti ada dua. Klausanya pasti dipisahkan atau dihubungkan dengan konjungsi. Kalau konjungsinya di sini dan, berarti klausanya ada. Klausa pertama itu gadis itu cantik sebagai klausa pertama. Kemudian klausa keduanya pria itu tampan sebagai klausa kedua. Ya, jenis kalimatnya berarti kalimat majemuk setara. Oke ya, itu contoh yang pertama sama yang contoh kedua. Tadi contoh pertama ini kalimat tunggal, contoh yang kedua ada dan. Berarti kalau dan itu ada konjungsi, konjungsinya konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Oke ya, ini contoh yang ketiga ya, kalimatnya. Saya membaca buku cerita ketika dia sedang tidur. Nah, ini dianalisis lagi, dicari konjungsinya ada atau tidak. Ternyata di sini ada konjungsi ketika. Ya, kalau sudah menemukan konjungsi ketika, tentukan jenis kalimatnya. Berarti kalimatnya di sini adalah kalimat majemuk bertingkat. Oke, kalau sudah menentukan kalimat majemuk bertingkat, berarti namanya kalimat majemuk bertingkat pasti nanti ada yang namanya klausa inti, ya, klausa inti sama klausa bawahan, ya. Dulu kalian menyebutkannya kalau waktu di SMA atau SMP, klausa inti itu disebut dengan induk kalimat. Klausa bawahan itu disebut dengan anak kalimat, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dilihat dulu. Yang namanya kalimat majemuk pasti ada klausa inti, klausa bawahan. Berarti klausanya pasti lebih dari satu, ya. Nah, yang namanya klausa bawahan itu dilihat. Klausa bawahan itu dari konjungsi ini sampai belakang. Jadi di belakangnya konjungsi itu pasti klausa bawahan. Jadi klausa bawahannya ini ketika dia sedang tidur. Ini klausa bawahan, atau kalian menyebutkannya dulu anak kalimat, ya. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu mulai dari kategori kelas kata, ya. Saya di sini pronomina, membaca verba, buku nomina, cerita nomina. Ketika ini konjungsi. Kemudian dia pronomina, sedang adverbia, tidur verba. Kalau sudah seperti ini, tentukan fungsi sintaksis dari kalimat majemuk bertingkat tersebut, ya. Kita cari subjeknya. Di sini saya membaca predikat, buku cerita di sini sebagai objek. Mengapa? Karena bisa dipasifkan. Buku cerita dibaca saya. Berarti di sini objek, ya. Nah, sekarang dilihat klausa bawahan atau anak kalimatnya tadi. Yang namanya klausa bawahan atau anak kalimat ketika dia sedang tidur itu pasti menduduki satu fungsi sintaksis terhadap klausa inti atau induk kalimat, ya. Jadi klausa bawahan itu pasti menduduki satu fungsi sintaksis bagi klausa inti. Ya, sekarang di sini klausa intinya kan sudah subjek, predikat, objek. Nah, sekarang dilihat klausa bawahannya ini, ya. Ini sebagai fungsi sintaksis apa bagi klausa inti? Kalau ini sudah subjek, predikat, objek, berarti di sini tinggal pilihannya pelengkap atau keterangan. Sekarang kita cek aja kalau ini sebagai keterangan, ya. Kalau klausa bawahan atau anak kalimat ini sebagai keterangan, maka dapat diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir tanpa mengubah makna kalimat, ya. Sekarang saya letakkan di awal. Sehingga kalimatnya menjadi ketika dia sedang tidur, saya membaca buku cerita. Nah, kalau kalimatnya berterima, ya, ketika dia sedang tidur, saya membaca buku cerita, kalimatnya berterima, berarti klausa bawahannya atau anak kalimatnya ini berfungsi sebagai keterangan. Ya, keterangan bagi klausa inti atau induk kalimat. Nah, kalau sudah seperti ini, yang perlu kalian ingat ya, ketika menganalisis kalimat majemuk bertingkat sudah menentukan fungsi sintaksisnya, kemudian selanjutnya adalah membuat bagan.
ya. Jadi ada bagan. Kalimat majemuk bertingkat, ya. Dibuat bagannya. Subjek berdasarkan fungsi sintaksis ya yang sudah kalian analisis. Predikat, objek, keterangan. Nah, ini diisi. Subjeknya saya, ya. Predikatnya membaca. Kemudian buku cerita sebagai objek. Nah, keterangannya tadi kan isinya adalah klausa bawahan atau anak kalimat. Fungsinya bagan ini kita mau menganalisis fungsi sintaks dari klausa bawahan. Ya, jadi klausa bawahan atau anak kalimat itu pasti memiliki satu pola fungsi sintaksis juga, ya. Nah, ini dianalisis di sini. Kita cari, ya. Klausa bawahannya ketika dia sedang tidur, kita cari subjeknya. Subjeknya adalah dia, ya. Di sini ada konjungsi. Konjungsinya tetap ditulis, ya. Ketika itu konjungsi. Kemudian subjeknya apa? Di situ ada subjek dia. Kemudian sedang tidur sebagai predikat. Ya. Nih. Jadi yang namanya klausa bawahan pasti memiliki satu pola fungsi sintaksis. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, baru bisa kalian menganalisis jumlah frasa. Jadi frasanya ada, dilihat. Subjeknya satu kata bukan frasa, predikat satu kata bukan frasa, objek ada dua kata. Berarti di sini ada frasa, ditulis. Frasa yang pertama, dilihat buku cerita nomina berarti frasanya frasa nomina buku cerita. Kan lihat lagi, ada frasa lagi tidak? Subjeknya di sini di klausa bawahan, subjeknya ada satu kata bukan frasa, predikatnya ada dua kata, sedang tidur berarti ada frasa. Frasa apa? Dilihat. Sedang tidur terdiri dari adverbia verba, berarti inti frasanya yang verba, ya. Tidur. Berarti di sini frasa verba sedang tidur. Nah, kalau sudah seperti ini ditulis klausa. Klausanya ada klausa inti. Klausa intinya tadi saya membaca buku. Ini klausa inti. Klausa bawahan ketika dia sedang tidur. Oke, frasa klausa sekarang jenis kalimatnya ditulis, ya. Jenis kalimat majemuk bertingkat. Oke, ya. Jadi ini tadi cara menganalisis klausa dalam kalimat majemuk bertingkat. Yang dua kalimat sebelumnya itu yang kalimat pertama cara menganalisis klausa dalam kalimat tunggal, kemudian yang kedua menganalisis klausa dalam kalimat majemuk setara, sedangkan yang ini yang ketiga menganalisis klausa dalam kalimat majemuk bertingkat, ya. Memang agak berbeda untuk yang kalimat majemuk bertingkat karena kalian harus membuat bagan untuk menguraikan pola fungsi sintaksis dalam klausa bawahan, ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai analisis klausa baik dalam kalimat tunggal, kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk bertingkat. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.